bahwa mereka prihatin. Meskipun ada di antara mereka Pak, lolos sebagai R1, R2, R3, R4, itu tidak menutup kemungkinan mereka akan tidak lolos lagi. Karena dasar mereka itu tidak memiliki SK wali kota. Jadi sampai saat ini dia tidak masuk dalam daftar database. Ada yang masuk daftar database di sini? Yang lulus R4 ada? Semua lulus R4. Kita dengar sendiri Pak. Kira-kira bagaimana model pemerintah dalam hal melihat dan mengamati sebenarnya nasib mereka yang ada di puskesmas. Yang notabene mungkin kita sudah tahu semua bahwa mereka tidak dapat insentif, mereka tidak dapat gaji. Hanya mengharap dari uang jasa. Nah, kalau di puskesmas, kalau kita menghitung dari jumlah pasien yang hadir di sana, kemudian dia bagi, itu kasihan mungkin dia cuma dapat 150.000, 200.000, 250.000 per bulan. Lebih banyak biayanya beli bensin, naik ojek daripada apa yang dia dapat dari pembagian hasil uang jasa. Nah, ketika pemerintah menuntut, saya pernah lihat videonya Bapak Wali Kota hadir di salah satu puskesmas. Dengan bangganya menyampaikan bahwa kalau ada lagi masyarakat, tidak ada lagi masyarakat yang mengeluh tentang pelayanan di puskesmas. Kalau ada yang mengeluh, hubungi saya. Nah, kita ini juga dari masyarakat biasa dan pernah mengalami hal itu. Terkadang penyakit datang dari rumah, kita datang ke puskesmas, mungkin kita belum sarapan pagi sehingga sampai di puskesmas banyak orang. Ya, kita antri, kemudian mungkin karena kebijakan BPJS Kesehatan, karena memang di puskesmas tidak ada orangnya BPJS Kesehatan yang bisa menjelaskan sedetail mungkin tentang SOP pelayanan di puskesmas. Sehingga apa yang terjadi? Yang disalahkan adalah pegawai puskesmas. Padahal dia menjalankan aturan sesuai dengan yang dikeluarkan oleh pihak BPJS Kesehatan. Akhirnya dia melapor lagi ke pemerintah. Pemerintah lagi menyalahkan mereka. Padahal yang terlupakan dari mereka kesejahteraan dijamin atau tidak? Ada nggak perhatian dari pemerintah untuk mereka? Tolong dicatat Pak. Kalau pemerintah mempunyai gagasan usulan untuk mengangkat satgas kelurahan Pak, dengan upah 750.000 per bulan insentif, dengan waktu kerja hanya 15 hari, masuk di akal nggak Pak dengan tenaga kesehatan ini yang bekerja siang malam Pak, dia punya tiket? Kenapa tidak pemerintah mencoba melihat mereka? Kenapa tiba-tiba muncul ada pembentukan satgas kelurahan yang diberi gaji 750.000 per bulan? Sementara mereka sudah berjuang, resikonya tinggi Pak. Kenapa saya bilang resikonya tinggi? Karena saya biasa juga marah-marah di puskesmas kalau tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Jadi olehnya itu, jika di antara mereka, karena Pak masih ada pengusulan ini Pak, pemerintah masih bisa mengusulkan untuk mereka. Kalau tidak salah kemarin saya ketemu dengan Kepala BKPSDM, Pak Eko sendiri, itu ada batas waktu sampai September Pak, bisa diusulkan. Enggak, ada, bukan 14 Agustus. Ya. Tidak, kemarin Pak Eko menyampaikan kepada saya itu sampai September. Jadi ada pengusulan katanya itu masa berakhirnya ini katanya 20 Agustus. Kalau mereka tidak diusulkan tidak ada nih. Ada yang mengabdi di sini Pak sudah 31 tahun, mana tadi itu Ibu? Itu. Coba berdiri Bu. Coba kita lihat 31 tahun mengabdi di puskesmas. 31 tahun Pak. Bayangkan 31 tahun dia bertahan hanya berharap bagaimana nantinya perubahan nasibnya ketika ada pengangkatan. Kenapa coba dari BKPSDM, kenapa tidak memberikan kebijakan mereka yang sudah mengabdi sampai puluhan tahun? Sementara ada yang lulus P3K Pak mungkin cuma 2 minggu.
Iya. Ada yang lulus P3K cuma 2 minggu tapi dia dapat SK wali kota. Pak, dalam penganggaran mandatory spending itu ada di pendidikan sama kesehatan masing-masing dapat 20%. Tapi yang lulus dari 1074 ini, Pak, aduh, kasihan mereka, masih ada 200 lebih ya. Kalau kita lagi bandingkan kehidupan mereka dengan tenaga sosial yang ada di rumah sakit. Di rumah sakit itu hanya mendapatkan SK direktur, tetapi nasib kesejahteraan itu beda. Mereka dapat gaji per bulan. Mereka dapat gaji per bulan, mereka dapat pembagian uang jasa yang lumayan. Karena kenapa? Pasiennya banyak. Tolong Pak, tolong. Mereka ini memberikan pelayanan kesehatan Pak. Jangan sampai nanti dia emosi, yang mudah-mudahan tidak. Saya sudah sampai-sampai ini. Iya, nanti kalau Bapak masuk, dia dapat di puskesmas, karena ini tidak kasih keluar SK. Coba saya tanya lagi Pak, ada nggak betul itu yang terjadi di BKPSDM? Ada SK yang lulus P3K, mungkin karir kerjanya cuma 2 minggu. Ada Pak? Tidak ada. Kalau 3 bulan ada? Tidak ada. Semua yang lulus di sana memiliki SK sudah berapa tahun? 2 tahun. Betul. Betul Bu ya? Hanya memiliki 2 tahun. Ibu tunggu dulu Bu. Bagian apa di BKPSDM? Ya. Yeah. Oh ya ya. Izin Pak Wakil. Izin Pak Wakil, kami menjawab bahwa untuk P3K, yang lulus P3K minimal memiliki masa kerja 2 tahun. Soalnya Bu, tambah 10 meter. Atau dekat-dekat Ki. Tarik-tarik itu Mik. Memiliki masa kerja minimal 2 tahun. Ya. Tidak ada yang lulus di bawah 2 tahun Pak, ya. Karena memang sistem. Mereka mendaftar melalui sistem. Sistem menolak kalau dia kurang dari 2 tahun. Ya. Dan pernyataan untuk memastikan mereka 2 tahun atau tidak, ada pernyataan dari kepala SKPD. Jadi bukan BKPSDM Pak. Oh, jadi kepala menolak. SKPD. Ada sistem. Sistem menolak otomatis kalau dia tidak memiliki surat pernyataan aktif bekerja minimal 2 tahun. Dan itu melampirkan dari kepala SKPD-nya di mana dia berkantor. Iya Pak. Melampirkan. Ada 2 pernyataan tanggung jawab mutlak kepala SKPD dan pernyataan aktif bekerja. Tapi tidak ada data awal ketika ada tenaga honorer yang bekerja di instansi tersebut. Ada data awal. Ada. Nanti saya itulah data awal. Data awal 24 3K, saya mohon diperinkan. Ada, Pak. Data awalnya masuk di setiap instansi. Ada. SKPD. Oke. Jadi BKPSDM tidak memiliki hak untuk meloloskan atau tidak meloloskan karena tergantung dari aplikasi. Ya. Oke. Dengan melampirkan SK SPTJM dari kepala dinasnya. Dari kepala dinasnya. Dan surat keterangan aktif bekerja secara terus-menerus sampai dengan sekarang. Oke. Jadi kalau kita dapat kejanggalan di dalamnya, bagaimana kira-kira ini Bu Kabid? Kalau ada kejanggalan kami dapatkan, bagaimana kira-kira? Tanggung jawab tak nantinya? Iya. Kami siap mempertanggungjawabkan Pak. Oke. Jadi saya minta tolong nanti itu diperinkan Bu Kabid. Iya, data awal. Kalau dari inspektorat, apakah tidak pernah melakukan pengawasan terkait dengan mereka yang bekerja di puskesmas yang notabene tidak pernah mendapatkan insentif atau gaji dari APBD? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
izin Pak Asisten. Terkait dengan pengawasan Pak, memang kami belum pernah melakukan pengawasan terkait dengan tenaga pekerja di puskesmas. Tapi izin bisa mungkin saya menginformasikan berdasarkan dengan Permendagri 79 2018 tentang Badan Layanan Umum, karena puskesmas kita di Parepare alhamdulillah sudah blut semua, di mana di pasal 8 tentang pejabat pengelola dan pegawai blut itu ada dimungkinkan fleksibilitas dalam mengangkat pegawai dan non PNS secara profesional. Itu bisa diangkat dengan persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh Badan Layanan Umum sesuai dengan kebutuhan dan minta izin kepada owner dalam hal ini kepala daerah, dan bisa digaji. Bisa digaji berdasarkan kemampuan keuangan Badan Layanan Umum. Selanjutnya bisa juga diberikan insentif atau jasa layanan berdasarkan jenis layanan yang telah dilakukan dengan membuat remunerasi. Sebenarnya ini dimungkinkan untuk dibayarkan, tapi kembali lagi ke pasal 1, kemampuan keuangan Badan Layanan Umum. Itu, jadi bisa dibayarkan bersumber dari jasa layanan di puskesmas, bukan dari APBD. Untuk ini yang sudah blut, Pak. Kalau itu sudah dilakukan, Pak Pasek, sudah dilakukan, mereka dapat jasa dari itu. Ya. Nah, tapi terkait dengan status PNS-nya ini, status P3K-nya atau status untuk diberi gaji dari APBD, ini saya serahkan kepada keuangan untuk dasarnya menggaji nanti, karena dia bukan PNS. Seingat saya kalau untuk yang digaji dari bersumber dari APBD wajib ber-SK wali kota ditetapkan, itu bisa digaji. Apalagi sekarang untuk tahun ini dengan adanya aturan, maaf saya ambil sedikit BKPSDM ini, haruskan itu ada SK wali kota dan sesuai dengan batas kemarin sudah tidak bisa lagi dibayar honor yang bukan P3K, yang bukan ASN. Ya, itu mungkin secara teknis mungkin ditambahkan dari BKPSN terkait dengan, tapi terkait dengan untuk belutnya ini Pak dimungkinkan di situ karena memang ada regulasinya. Jadi kalau berdasarkan belut itu mereka sudah dapat dari situ. Kalau memang kita sudah sepakati bahwa memang tidak ada pengangkatan honorarium sekarang, bisa gak dirubah status mereka jadi Satgas Kesehatan? Izin menjawab, Pak Dewan. Yeah. Karena dia belut, itu tadi saya katakan, dia harus diseleksi karena dia diseleksi sesuai dengan kebutuhan puskesmas. Ada seleksinya, tidak serta-merta diterima. Tapi yang mengetahui persis ini sebenarnya puskesmas. Ada yang sudah lama bekerja dan memang dibutuhkan tenaganya. Itu bisa nanti kriteria-kriterianya untuk direkrut. Karena kalau mau digaji semua, yakin dan pasti tidak mungkin puskesmas membayarkan semua honornya, karena puskesmas kan juga sedikit. Jangankan puskesmas, rumah sakit saja yang sudah bermiliar-miliar anunya, tidak mungkin membayarkan sesuai dengan gaji UMR. Jadi untuk merekrutnya ini harus selektif, jadi sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau saya, Pak Dewan, saya berterima kasih kepada nakers-nakers kita semua ini sudah bekerja mengabdi untuk melayani, karena regulasi untuk P3K belum, kita sambil menunggu. Kalau saya pendapatku kita terima saja karena dibutuhkan tenaga untuk pelayanan kepada masyarakat Kota Parepare. Terima saja dulu yang ada karena ini aturannya, regulasinya ini karena sudah ada, tapi harus di-SK-kan. SK-nya ini sebenarnya harus di-SK-kan. Seharusnya SK-nya juga bukan SK puskesmas.
harus diketahui kepala daerah. SK-nya setidaknya, walaupun dia fleksibel dalam hal mengangkat pegawai non PNS, tapi harus ada seleksi tadi. Itulah yang dilaporkan kepada kepala daerah supaya sah dia. Jangan sampai ada tindakan-tindakan yang menjadi malpraktek, apakah siapa yang bertanggung jawab? Supaya harus ini harus penguatan, apalagi ini kan sudah blood ya, ini nanti harus diseleksi dengan baik, Pak Dewan. Kalau saya pendapatku, terima kasih yang sudah bekerja dengan baik, tetap profesional, tapi harus melalui regulasi-regulasi berdasarkan Permendagri 79 ini supaya bisa direkrut dan bisa bekerja dengan baik dan mendapatkan insentif sesuai dengan regulasi. Jangan sampai diberikan insentif tidak berdasarkan regulasi, itu akan menjadi temuan BPK lagi. Ya, itu yang harus kita cermati dalam hal melakukan pelayanan. Saya kira itu, Pak Dewan. Ya, kalau Izin Pak Wakil. tunggu sebentar, nah, sudah sampai di mana? Ada nggak pengajuan tak sekarang di KPSDM? Formasi. Izin Pak Wakil, kami ini sudah menerima surat dari Menpan terkait pengusulan paruh waktu. Iya. Itu batasnya sampai 20 Agustus. Iya. Tapi kami ada aturan main di sini. Untuk mengusul paruh waktu, yang kita usulkan adalah yang lulus R2, yang tidak lulus pada saat seleksi tahap 1 dan tahap 2 kemarin. Jadi yang diusulkan ini hanya lulus sebagai R, status R? Yang tidak lulus pada saat seleksi tahap 1 dan tahap 2 P3K kemarin. Jadi yang berhak untuk diusulkan. Yang sudah mendaftar di tahap 1, tahap 2 diusulkan. Tapi tidak lulus, itu yang akan daftar jadi otomatis jadi paruh waktu. Ini kan istilah paruh waktu sama di istilah honor. Tapi formasi untuk di puskesmas diprioritaskan atau tidak? Tidak ada formasi sekarang Pak Ketua, Oh. Pak Wakil tidak ada. Kita tidak berbicara formasi. Jadi Yang nasibnya diusulkan mereka ini yang di puskesmas? Yang diusulkan adalah paruh waktu, tidak melihat formasi. Jadi dalam pengusulan tidak mengusulkan lagi dan melihat formasi. Tidak melihat formasi. Jadi Yang tinggal jelas dia mengusulkan ikut yang tahap tidak 1. lulus di RSA di tahap 1, tahap 2. Ya, Itu yang diusulkan. Diusulkan untuk paruh waktu. Dan itu memang di sistem kami tidak mengusul. BKN sudah membuat sistem yang mengharuskan hanya kita mencentang bahwa dia ikut tahap 1, ikut tahap 2. Jadi nama-nama itu sudah memang ada di dalam sistem. Jadi untuk melakukan penambahan itu tidak bisa kita lakukan karena BKN sudah mengunci data bahwa ini yang tidak lulus pada saat tahap 1 dan tahap 2. Jadi untuk nakes yang tidak masuk di tahap 1, tahap 2 bisa nggak diperjuangkan di paruh waktu? Kalau membaca aturannya tidak bisa. Jadi Tidak mereka bisa. Yang tidak berhak diusul paruh waktu adalah yang tidak lulus. Coba saya mau dengarkan solusi apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Hanya tenaga sosial terus nih seumur hidup. Saya mau lihat apa penilaian, apa penghargaan yang bisa diberikan kepada mereka yang sudah mengabdi selama puluhan tahun. Sementara mereka didatangi, disidak untuk memberikan pelayanan secara maksimal. Bahkan disampaikan secara umum melalui media sosial, masyarakat laporkan kalau mereka tidak begini-begini. Kasihan mereka. Sementara pemerintah tidak hadir untuk mereka. Kira-kira bagaimana solusinya mereka yang tidak bisa lagi, tidak bisa diperjuangkan, apalagi yang tidak lulus di tahap 1, tahap 2, tidak bisa juga diperjuangkan di paruh waktu. Jadi mereka, perubahan nasib mereka menunggu apa? Kalau dihalang-halangi oleh aturan permanent tadi yang disampaikan oleh Pak Sek, bawa belut. Akan apa gunanya juga di sana disimpan semua, kasihan di sana. Dulu ada terbuka pendaftaran penerimaan tenaga perawat di rumah sakit. Coba bisa pada saat rumah sakit membuka lowongan kerja, kita bisa tarik mereka, 5 kah, 10 kah di antara mereka. Diprioritaskan masuk di rumah sakit. Yang mereka sudah mengabdi sampai puluhan tahun kan bisa ditarik ke sana. Meskipun
antara dinas kesehatan dengan rumah sakit ini berbeda, tidak dibawahi oleh dinas kesehatan. Tapi cara untuk mengurai persoalan ini, kasihan mereka yang hanya sebatas menunggu. Kemudian tuntutan untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Coba saya minta tanggapannya dulu Pak Asisten 1 sebelum saya kasih waktu Ibu Haja Farida. Bagaimana kita memikirkan nasib mereka ini yang sudah mengabdi, kalau tidak bisa lagi diperjuangkan di paruh waktu. Tes, ya. Izin Pak Dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami langsung saja mempersingkat waktu. Yang pertama mungkin saya bisa bercerita histori sedikit Pak. Mungkin teman-teman kebanyakan sudah tahu historinya kenapa ada P3K. Yang pertama dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan petunjuk BKN. Yang pertama itu lakukan pemetaan. Pemetaannya dulu itu Pak Dewan yang kami tahu segala berbentuk SK Wali Kota, Kepala Dinas maupun SK Lurah dilakukan pemetaan. Tapi sudah terpilah semuanya yang ber-SK-SK. Yang mana menggunakan APBD, yang mana dengan sebutan biasanya sebagai tenaga sukarela, baik di kelurahan. Itu yang pertama Pak Dewan. Yang kedua, histori lagi pada saat masuk P3K. Memang betul Pak Dewan, izin bahwa semuanya yang dilakukan oleh pemerintah kota itu berdasarkan petunjuk teknis dari BKN. Khusus untuk P3K, ada waktu kalau tidak salah di tahun 2022 atau 2024 barangkali. 2000 berapa dulu itu? 2022. Pemetaan dilakukan khusus yang dianggap sebagai bakal calon P3K pada saat itu yang kami tahu. Yaitu dengan syarat-syarat tertentu. Yang kami juga tahu untuk membuka formasi pemetaan P3K itu berdasarkan dia mau ditempatkan di mana dan disesuaikan dengan ijazahnya yang bersangkutan. Itu sebenarnya historinya begitu Pak Dewan. Jadi disesuaikan dengan ada yang dibawa. Dengan catatan yang tidak boleh untuk dipetakan untuk diusulkan ke BKN yaitu tenaga kebersihan, tenaga keamanan, dan tenaga supir. Nah, disinilah yang kami pemerintah daerah kota dari awal masih kebingungan ini bagaimana dengan teman-teman. Terus juga kalau dibilang izin Pak Dewan, saya juga memiliki supir itu tidak masuk juga dalam P3K karena sebagai tenaga supir. Inilah yang baru kami mau lakukan. Yang selanjutnya Pak Dewan izin terkait tadi informasi dari BKPSDMD yang bisa ada penyampaian memang surat edaran dari BKN untuk pengusulan paruh waktu. Yang paruh waktu itu yaitu yang sudah mendaftar, yang sudah ikut tes, tapi tidak lulus di tahap 1 dan tahap 2. Itu yang sudah masuk tes, tapi tidak lulus di tahap 1 dan tahap 2. Di sini pemerintah daerah baru mau meramu, baik itu ketersediaan anggaran maupun kebutuhan-kebutuhan organisasi yang harus disesuaikan. Yang selanjutnya Pak Dewan, mohon izin, memang betul Pak Dewan, saya sempat cerita sama Kepala Puskesmas. Apakah memang ini kebutuhan kita yang sangat betul-betul kita butuhkan teman-teman? Betul, sangat dibutuhkan kehadiran teman-teman yang di belakang ini untuk memberikan layanan ke masyarakat. Cuma kami memang dari pemerintah kota baru akan merapikan, coba melihat dengan kebutuhan-kebutuhan. Disinilah yang mungkin saya tidak melihat. Kalau seumpamanya, contoh kami pernah menjabat sebagai kepala wilayah atau apa, kan ini diawali dengan permohonan masing-masing yang bersangkutan untuk menjadi apakah tenaga sukarela ataupun tenaga sebutan. Itu diawali dengan permohonan yang bersangkutan semuanya. Tidak ada instruksi contoh di Dinas Kesehatan, tidak ada instruksi izin Pak Dewan menyampaikan atas nama ini saya mau angkat, tidak ada. Pasti diawali dengan permohonan yang bersangkutan, pasti diawali. Cuma itulah karena ada itu prosesnya gitu. Iya. Menggugurkan formalitas gitu Pak Asisten. Iya. Kalau bilang begitu, kalau tadi ini puskesmas ada yang mengaku kok bilang dititip di situ saja dulu. Kalau itu bilang dia mengajukan surat begitu ya memang halnya seperti itu karena memang formalitasnya seperti itu. Iya Pak.
izin. Tidak mungkin ditunjuk-tunjuk langsung Iya, jadi pegawai iya, anu di situ, iya. tidak lah. Sengaja saya cerita begini Pak Ah. Dewan, karena ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Kalau Ah. memang dibutuhkan, makanya kami tadi bilang, memang betul, kami sangat butuhkan ini tenaga-tenaga di belakang. Karena terkait dengan bagaimana peningkatan layanan kesehatan di masyarakat. Yang terakhir yang mungkin bisa kami sampaikan Pak Dewan, bahwa tenaga ini insya Allah kami tidak abaikan. Insya Allah kami tidak abaikan. Karena juga kami harus dituntut juga kan yang namanya mensejahterakan masyarakat bukan saja untuk membuka lapangan pekerjaan. Salah satunya juga ini ada ruang yang mungkin bisa diberikan oleh BKN nantinya. Insya Allah itu kami akan buka ruang juga bagaimana cara kami mensejahterakan teman-teman yang ada di belakang. Mungkin Dengar saya Ki, dengar begitu. Dia baru mau Tapi berpikir. Pak Ketua Ya, bisa silakan. izin. Tapi ini saya ini minta izin Pak Inspektorat BKPSDM dan teman-teman sekalian yang hadir. Tapi ini saya mau perjelas dulu ke BKPSDM. Kemarin yang tahap kedua ini yang ikut P3K ada berapa orang dari tenaga kesehatan? Yang saya mau tanya dari ini tenaga honor dari puskesmas ada berapa orang yang kita sempat yang harus kita tahu berapa orang dari tenaga dari puskesmas. Bisa enggak saya Bu? Saya tahu berapa. Ini yang mau diperjelas karena kenapa? Mungkin Bu Sek ya bisa ya. Tapi sebelum saya Ibu jawab, begini Bu. Tadi kan janjinya BKPSDM, bukan janji ya, sesuai dengan aturan bahwa yang diterima paruh waktu adalah yang tidak lolos P3K yang tahap 1 dan tahap kedua. Oke. Berarti ada semacam janji ini, tapi walaupun nanti dikembalikan kepada kemampuan keuangan daerah, tapi tolong Pak, apa kita tahu bahwa belanja ini untuk dana APBD kan sudah 47%. Untuk gaji tuh. Itu sudah lewat. Jadi bagaimana kita mau menjanjikan bahwa mereka menjanjikan paruh waktu kepada mereka sedang kemampuan ke daerah tidak ada. Jadi tolong jangan janji-janji, kasih kepastian mereka. Sampai saya ini bicara fakta ya, bicara fakta karena kenapa? Tidak bisa dipungkiri Pak. Tapi Pak Inspektorat salah enggak yang saya bilang bahwa belanja kita di APBD ini sudah 47% Pak. Sedangkan persyaratan itu maksimal 30%, berarti sudah melebihi 17%. Jadi apabila kita mau kasih mereka kalau sudah melebihi. Jadi tolong kita baik-baik ini jangan sampai ada lagi kerancuan Pak. Kita janji makan melo ialah paruh waktu. Tapi kenyataannya tidak ada uang. Melebihi Mi. Jadi tolong kalau bisa kasih kepastian mereka Pak. Kasihan mereka. Kasihan mereka kalau bilang, melo mau kapal ya paruh waktu. Tapi kenyataan tidak ada. Nah, apalagi ini ada pendataan sampai tanggal 20 Agustus. Siapa tahu mereka sudah mendata ulang lagi maka deh. Mereka punya pengharapan. Jadi sebesar harapan saya kepada BKPSDM, kepada BKD, tolong kasih kepastian kepada mereka. Jadi barangkali ringkas, tapi itulah yang saya harapkan dari kita semua. Ajak ke Sinamugatun gola-gola. Yeah. Kita mengerti, kasihlah kepastian mereka walaupun atau ada kebijakan dari bapak-bapak dari pemerintah daerah supaya karena biar bagaimana tidak bisa dipungkiri mereka kita sangat butuhkan. Adik gak mereka mana nih Kak Bapak karena dia adalah tangan pertama untuk melayani kita kalau kita dalam ke puskesmas. Jadi saya besar harapan saya tolong carikan solusi mereka, jangan hanya janji-janji mereka. Itu besar harapan saya. Saya kira terima kasih. Bisa Pak Bu Sek barangkali berapa jumlah? Terima kasih Pak Wakil Ketua. Saya ingin menyampaikan kepada Ibu Sekdis Dinas Kesehatan, apakah ini seluruh tenaga nakes non ASN sama nominal uang jasa yang diterima? Yang sama. Saya minta kepada Kepala Puskesmas data berapa dana kapitasi yang diterima setiap tahunnya dan peruntukannya untuk biaya jasa dan operasional Puskesmas. Kepala Puskesmas bisa memberikan datanya. Dan saya dengar ini ada info, ada 3 Puskesmas yang tidak terbayarkan jasanya di tahun 2024.
Apa benar itu dari Puskesmas Lompoe Madising dalam Pak Dek? Sudah terbayar yang di tahun 2024. Oh ya. Untuk Inspektorat BKBSDM dan sayangnya Pak Wakil Ketua kita tidak undang BKD. Ada BKD. Oh ya. Mungkin agar kiranya karena kan sudah tidak ada ini pengangkatan tenaga honorer di P3K, sudah tidak ada jalannya. Sepertinya cuma ada di potensi kita bisa komunikasi kepada kepala daerah agar bagaimana mencari solusinya supaya tenaga nakes kita ini ada apa ya? Ada perhatiannya kepada tenaga nakes kita ini, karena apa ya, tenaga itu gaji jasanya aja, jasanya itu tidak merata ya Bu, tidak merata. Oh ya, bisa kita kasih itu nanti datanya yang sama biaya data operasional jasanya. Terima kasih. Kalau Badan Keuangan Daerah, kemampuan keuangan daerah kalau sudah 47% untuk gaji saja, pasti bisa. Izin Pak Dewan. Ini sampai saat ini yang seperti disampaikan tadi Ibu Umus, bahwa untuk belanja pegawai itu sudah mencapai 47%. Jadi kalau ditambah lagi pasti naik lagi dari ini. Jadi apa yang disampaikan tadi bahwa mereka yang tidak lulus di tahap 1, tahap 2 tidak ada jalan lagi untuk mendapatkan APBD gaji. Jadi per waktu tidak ada. Karena ini mereka yang hadir di sini untuk memastikan nasibnya ke depan. Siapa tahu kita janji-janji sehingga dia bertahan, yang pastikan bahwa mereka bertahan di puskesmas ini bukan hanya sekedar gaji, tapi dia menunggu nasib agar berubah dari tenaga sosial mungkin bisa berubah menjadi tenaga honorer daerah, dari tenaga honorer daerah bisa berubah menjadi jangan dulu ASN deh, P3K Kamo. Itu dia menunggu terus, dia bertahan hidup pas sampai puluhan tahun di sana. Dengan akumulasi pendapatan lebih banyak buang beli bensin naik ojek daripada cuma dia mempunyai jiwa pengabdian karena dia bergerak di bidang kesehatan. Maka saya minta dari pemerintah agak tona pelek kira-kira meluk molengi. Ketika dia sudah menuruti apa yang kita mau, meminta kepada mereka memberikan pelayanan yang secara maksimal. Padamu ini kui suruh tahu agak kira-kira ucapan terima kasih tak. Kalau ini kita harus pastikan di sini kalau dia tidak bisa lagi diperjuangkan di P3K paruh waktu, kira-kira apa yang kita bisa beri kepada mereka? Agak kira-kira. Kalau Pak Asisten 1 tadi menyatakan bahwa kita butuh mereka, kira-kira apa yang mereka butuhkan kepada kita, kita sudah tahu. Izin Pak Dewan, Yeah. Ringkas saja. Sebenarnya yang kami tahu ini Pak Dewan, perubahan yang namanya PTT itu hanya berubah nama menjadi per waktu. Informasi yang kami tahu melalui media juga biasanya disampaikan oleh Kepala BKN. Ini hanya merubah sebutannya, istilah. Kalau memang ada teman-teman di daerah yang memang betul-betul yang tidak lulus atau apa diperwaktukan dengan biaya yang biasa diberikan per bulan berapa. Di situ saja di penyampaian Kepala BKN. Cuma masalah kepastian Pak Dewan izin, Bapak Ibu Dewan, disinilah kami coba cermat lagi bersama tim TAPD. Karena memang betul, memang beban biaya untuk pegawai ini sangat luar biasa tingginya. Memang. Jadi itu kami, kalau mau disebut kepastian. Tunggu dulu Pak Asisten, saya protes Ki. Saya potong Ki. Kalau kita sudah tahu bahwa beban keuangan daerah memang ini sudah tidak memungkinkan, kenapa lagi kita mau kalau ada pengangkatan satgas di kelurahan? Itu komentar. Coba. Ini
bertentangan ini apa yang kita sampaikan. Kalau kita sudah paham bagaimana kemampuan keuangan daerah, kalau untuk tenaga kesehatan, loh, kok ada rencana pengangkatan satgas di kelurahan dengan gaji itu Pak 750.000 per bulan. Kira-kira tingkat perhatian memang kalau saya berpendapat bahwa memang tingkat perhatian pemerintah ke tenaga kesehatan memang mungkin tidak ada. Iya. Jadi mereka ini pejuang kesehatan loh. Pejuang kesehatan. Ya kalau ada apa-apa, ini yang paling ramai di media sosial itu kejadian-kejadian tentang kesehatan. Nakes. Bayangkan dulu kita viral gara-gara mobil ambulans. Orang meninggal di puskesmas Madisi nama Rio. Bagaimana kalau supirnya tidak ada di situ? Ya mungkin saja karena ya lo iman reka apa kebolana pada gaji dan lian Andre Koro. Mungkin dia pulang makan di rumahnya kesian. Ini yang kita harus perlu pikirkan secara bersama-sama ini. Karena pemerintah dalam hal ini kita sudah menyampaikan tadi bahwa tenaga mereka dibutuhkan. Ketika tenaga mereka dibutuhkan, berarti kesejahteraan juga kita harus berikan. Pemerintah harus hadir. Jangan mereka hadir untuk pemerintah, kemudian pemerintah tidak hadir untuk mereka. Jadi selama ini puluhan tahun barusan dia mengeluh. Karena kenapa? Ada kekecewaan timbul dalam hatinya ketika ada di antara mungkin apakah yang mereka di instansi lain mereka merasa terselimi karena ada instansi hampir 100% anggotanya lulus. Bahkan ada informasi saya terima ini Bu Kabid ya, siap-siap. Ada instansi anggotanya meninggal kemudian melakukan pergantian dia lulus P3K juga 2 orang. Hati-hati kita memberikan jawaban sama saya. Karena saya di sini saya akan membantu pemerintah. Selalu diucapkan oleh wali kota akan menerapkan roda pemerintahan sebersih-bersihnya. Tak paham itu? Ada orang yang meninggal kan? Ada penggantinya, lulus juga P3K di salah satu instansi, tidak usah saya sebutkan. Kira-kira ini mereka menunggu kepastian ini nasib mereka. Kira-kira mungkin apa ini ketika kita butuhkan tenaganya? Pusing mana kira-kira gitu? Pak Wakil, Yeah. mungkin bisanya penambahan jasa di anggaran di APBD tahun 2025. Enggak, kan begini, Dinas Kesehatan menyurat ke wali kota menyurat ke Badan Keuangan Daerah. Karena kan sekarang efisiensi, tapi kan ini pelayanan Bu Sekdis ya, mungkin bisanya dianggarkan karena termasuk emergensi, karena pelayanan masyarakat. Kalau tidak ada perawat, bagaimana nasibnya pasien dibawa? Mungkin bisa dianggarkan untuk penambahan jasanya saja, Pak Wakil, karena sudah tidak ada jalan. Katanya BKD tadi sudah tidak ada jalan. Tapi mungkin ya kita cari solusinya bagaimana, apakah ada bisa penambahan jasanya? Karena tidak bisa juga BKD SDM, karena itu aturan dari pusat ya. Terima kasih. Izin Pak Dewan, izin Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati, dasar pembayaran baik dari APBD ataupun dari sumber jasa layanan yang sudah belut, satu-satunya yang bisa untuk sementara pendapat saya Pak, satu-satunya yang bisa dibayarkan ini yang berdasarkan Permendagri 79 2018 tentang Badan Layanan Umum. Ini kalau dari APBD potensi temuan Pak, karena tidak ada penguatan regulasinya. Tapi untuk belutnya ini itu dibuatkan nanti di RBA, rencana bisnis anggaran. Saya potong lagi. Yeah. Coba kita tanya kepala puskesmasnya, berapa pendapatan belut tak? Ya, ini. Tunggu dulu, ya. Cukup nggak atau tidak? Tunggu dulu. Jangan siapa tadi bikin aturannya, kemudian belutnya tidak mencukupi. Penghasilannya belut berapa di puskesmas? Tabe izin Bapak Ibu Dewan, kami dari Puskesmas Lompoe, untuk penghasilan belut kami per bulan itu ada 113 juta. 60% dari 113 juta ini ada dibagikan sebagai jasa.
dan 40% dari jasa ini kami jadikan untuk operasional. Karena kan BUD kami juga sudah menanggung untuk BMHP, obat-obatan. Kami juga kalau untuk Lompoe Pak Dewan, kami menggaji 2 dokter tenaga kontrak BLUD karena keterbatasan tenaga dokter di puskesmas kami, sehingga kami mengangkat dokter dan membiayai gaji per bulan kepada dokter tersebut. Jadi 40% ini sudah cukup, sudah sangat kami press, karena kami juga harus beli obat. Apabila BMHP juga kami siapkan, pemeliharaan gedung, dan belanja-belanja ATK juga sudah di situ. Ya. Kalkulasi pembagian jasanya bagaimana yang dari 60% bagus? Ada rumus, memang ada rumus, dilihat dari ada juknisnya Pak Dewan. Juknis dari mana? Permenkes. Jadi khusus untuk Lompoe itu per bulannya adik-adik kami berikan jasa sekitar 400.000 sebulan. Per bulan. 400.000 sebulan? Iya. Iya. Tak kali kan nih? 400.000 satu bulan dia bisa bertahan ada sampai puluhan tahun. Ya, ini untuk puskesmas Lompoe. Ya, ya. Kami sudah 113, tapi dengan puskesmas Lemoe dan Lauleng itu di bawah, karena kapasitas mereka agak di bawah dari puskesmas kami. Ini puskesmas paling besar ya? Enggak. Puskesmas dengan jumlah pasien yang paling banyak? Kalau Lompoe kami menengah. Kami baru di 16.000 jumlah peserta BPJS. Yang terbanyak adalah Lompoe. Kalau Lompoe tenaga honorernya cuma 14 orang. Ya, kalau kami ini sudah 36 Lompoe, orang. 14 orang. Non ASN, tenaga kesehatan. 34. Saya kira 14. Ada semua di situ CS-nya. Oke, besek. Ai, pada tu sa busula pa dyan na iya. Ya. Ada 300? Tidak merata. Terima kasih Pak Ya, Dewan. tetap sabar. Yang terhormat Bapak dan Ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare, yang saya hormati Bapak dan Ibu dari SKPD yang mendapat undangan untuk hari ini. Bapak dan Ibu Kepala Puskesmas yang saya hormati, anak-anakku yang tergolong sebagai tenaga kesehatan sukarela yang sudah bekerja sekian tahun. Izin Pak Dewan, saya ingin menyampaikan dulu yang pertama bahwa jumlah tenaga kesehatan sukarela, saya memberi nama sukarela Pak, karena tidak terikat dengan penghasilan tetap sebulan. Ya. Izin kalau boleh saya urai, Dinas Kesehatan itu masih terdapat 7 orang. Kemudian Labkesda ada 2 orang, PSC 119 ada 19 orang, Lumpue 34 orang, Lompoe 36 orang, Lapade 38 orang, Madising 26 orang, Lakesi 19 orang, Cempai 27 orang, Lemoe 17 orang. Total secara keseluruhan adalah 224 anak-anak saya tergolong sebagai tenaga kesehatan sukarela. Ya. Kemudian, jadi tanpa memandang di sini, tenaga kesehatan sukarela ada dari SMA. Saya menganggap bahwa mereka adalah tenaga kesehatan walaupun mereka punya basic bukan sebagai profesi kesehatan, tetapi mereka mengabdi untuk kemaslahatan umat dari sisi kesehatan. Iya, ada sopir, ada cleaning service, seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa pendapatan kapitasi yang bersumber dari kapitasi yang tergolong dalam BLUD Puskesmas, jumlah kapitasi terendah ke pesertanya itu dari Puskesmas Lauleng. Ini yang paling terendah. Itu sebanyak 2.644. Ya, penghasilan terbesar dari Puskesmas itu bersumber dari JKN Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah Puskesmas Lemoe, 3.951 orang. Kemudian terendah ketiga dari Puskesmas Lompoe, 16.885 orang. Ini jumlah kepesertaan dan penghasilan mereka bersumber terbesar dari kapitasi.
Ya, Paskes 3 pertamanya ini. iya Pak, Iya. FKTP. Iya. Ya. Kemudian, ya, kalau tadi izin Pak Dewan, kalau tadi ada keinginan untuk mengangkat mereka sebagai Satgas Kesehatan, izin untuk berpendapat bahwa berdasarkan Permenkes nomor 43 tahun 2019, ada 9 tenaga kesehatan yang wajib di puskesmas. Salah satunya adalah perawat. Kalau mereka dikatakan sebagai satuan tugas di bidang kesehatan, maka ini akan mengalami kendala nantinya apabila mereka mau mendaftar apakah itu sebagai P3K atau sebagai CPNS. Karena ini tidak sesuai dengan pendataan sumber daya manusia kesehatan melalui aplikasi Kementerian Kesehatan yang telah terkoneksi dengan aplikasi BKN. Sehingga kalau berbicara pendataan, maka kalau kita mau melihat Pak, berapa sebenarnya tenaga kesehatan yang ada di Kota Parepare yang telah diakui, maka itu kita bisa membuka aplikasi SDMK, termasuk yang kami gilir ke BKPSDM untuk diangkat sebagai atau yang masuk dalam pendataan itu adalah melalui aplikasi SDMK yang tenaga kesehatan Pak. Tetapi kalau tenaga non-TUSI, ya, di luar dari tenaga kesehatan itu bukan. Kita sudah mengusul ke BKPSDM. Ya. Kita sudah mengusul ke tenaga melaporkan. Ini kan sudah pendataan Pak beberapa tahun yang lalu. Itu sudah, dan itulah yang masuk dalam Bandata. Masuk di BKPSDM. Iya. Tetapi izin Pak, izin untuk yang masuk dalam bank data itu kan aplikasi oleh BKPSDM, dalam hal ini adalah BKN. Ya, dan itu ada syaratnya, saya kira itu Ada yang ditolak. Diterima semua BKPSDM. Kalau dari aplikasinya Pak, itu kan dari BKPSDM yang memegang. Iya. Untuk izin Bapak, untuk yang diusulkan itu mereka yang telah mendapat SK pengangkatan wali kota. Iya. Izin dulu. Iya. Karena kenapa? Persyaratannya seperti itu, Pak. Jadi bukan berarti ada anak manis, ada anak tiri, ada anak kandung atau bagaimana. Semua adalah anak-anak saya. Tapi bukan seperti itu. Adakah dari tenaga kesehatan yang memiliki SK wali kota? Ada. Ada tenaga kesehatan Pak yang ber-SK wali kota, itu berdasarkan usulan dari puskesmas. Bukan kami dinas kesehatan yang menunjuk. Yang mendapatkan SK wali kota ini di puskesmas juga? Iya, ada dari puskesmas Pak. Contoh apoteker, itu atas pertimbangan dari UPTD-nya. Bukan kami dinas kesehatan. Kemudian ada dokter. Ya, ada dokter. Kenapa? Izin Bapak berpendapat. Dokter. Tunggu dulu supaya tidak panjang lebar itu sekdis. Iya. Kalau aturan melarang pengangkatan honor, tenaga honor melalui SK wali kota karena dia aturan dulu, tidak ada gitu, Pak. Izin Pak, ini adalah sebelum turunnya aturan itu. Dokter itu sudah diangkat, apoteker itu sudah diangkat. Pengusulannya sudah lama. Sudah lama. Iya. Sudah lama. Sebelum adanya PP nomor 49 2018. Iya. Seperti itu Pak. Jadi mereka sudah cukup lama, kasihan. Ya. Kemudian sampai saat ini setelah keluarga itu tidak ada bentuk perjuangan tak untuk anak-anak tak ini. Yang namanya perjuangan Pak tentu ada. Tapi hasilnya itu inilah kenyataannya hari ini. Tersandung oleh aturan atau tersandung oleh instansi lain? Bukan dari instansi lain Pak, dari aturan dan kemampuan daerah. Seperti itu. Sehingga bagaimana untuk menghargai mereka, maka itulah mereka mendapatkan yang namanya jasa pelayanan melalui pendapatan BLUD-nya masing-masing. Ya, miris mendengarnya Pak, jumlah yang mereka terima, tetapi itulah kondisinya. Ya. Ibu 31 tahun mengabdi, sebelum 2018 kita dapat SK wali kota atau tidak? Belum. Ya. 31 tahun mengabdi,
sebelum Permendagri 2018 ini keluar, kita sudah pernah dapat SK wali kota atau tidak? 2012. Izin Bapak, kalau Ibu itu 33 tahun, karena kemarin tidak diusulkan untuk cleaning service dan supir, jadi kami tidak usulkan. Kemarin kan aturannya tidak disarankan untuk cleaning service dan supir. Jadi kami tidak usulkan. Padahal dia SK wali kota, Pak. PKPSD pada SK wali kota itu tidak lulus. Hah? Tidak ada formasinya. Coba dikasihkan informasi lain, jangan dikasih masuk 31 tahun mengabdi, itu kan tinggal kebijakan kita sebenarnya. Aplikasi memang aplikasi, tapi yang jalankan aplikasi juga manusia. Coba 32 tahun, sudah dapat SK wali kota. Kalau formasi cleaning service-nya tidak ada, kan manusia juga PC-PC kayaknya itu aplikasi. Jadi memang kalau saya bisa simpulkan bahwa memang pemerintah tidak ada perhatian kepada mereka. Nah sekarang kita kembali. Kira-kira apa bentuk kehadirannya pemerintah kota kepada mereka? Kita pikirkan kalau kemampuan keuangan daerah sudah 47% untuk gaji, kalau kemudian untuk paruh waktunya juga sudah tidak mungkin, kira-kira agak dapat tagurnya. Izin Pak Dewan. Siap. Satu-satunya yang regulasi yang memitigasi teman-teman para nakes ini hanya Permendagri 79, Pak. Itu yang Permendagri 79. Dasar membayarkan Permendagri 79 dengan dari jasa layanannya tadi. Cuma itu Pak. Itu Pak Dewan. Sudah dapat itu Pak. Ya. Tapi untuk APBD, kalau dibayarkan dari APBD, potensi temuan BPK karena tidak ada dasar regulasinya. Itu Pak Dewan. Kecuali ada aturan nanti mengakomodir itu bisa diakomodir. Jadi supaya banyak mungkin bagus begini. Supaya banyak uang jasanya di sana, bagaimana kalau ASN itu berobat di puskesmas? Ya bisa, inovasinya ini, kebetulan saya izin Pak Dewan, kebetulan saya mendampingi 8 puskesmas untuk menjadi belut ini. Inovasinya ini puskesmas, karena itu ada dua pernyataan bersedia diaudit oleh tim independen. Kedua, pernyataan untuk meningkatkan kinerja. Pernyataan untuk meningkatkan kinerja ini berinovasilah ini 8 puskesmas, supaya pelayanannya lebih bagus, masyarakat datang berobat di sana. Kalau banyak masyarakat datang berobat, otomatis pendapatannya bertambah. Kalau banyak pelayanan, banyak tindakan, otomatis jasanya akan meningkat. Jadi itu regulasinya Pak. Nanti doanya minta doa banyak orang sakit Pak. Izin Pak Dewan. Filosofinya, kalau mau peningkatan pelayanan, bukan saja orang sakit. Orang sehat bisa datang di sana. Bagaimana berinovasi ini supaya orang sehat bisa melaksanakan, karena ini kan membayar BPJS. Jadi kalau di tingkat bukan saja jadi pelayanannya Pak. Kalau puskesmas itu untuk pendapatannya bukan saja dari dasar, mungkin ada jasa parkirnya, ada pihak ketiganya untuk mendatangkan pendapatan. Itu sebenarnya untuk belutnya ini Pak. Dimungkinkan untuk berinovasi meningkatkan pendapatan. Tapi Pasek, pendapatan puskesmas Lompok tadi 100 juta lebih, itu dia sudah presi itu. Ya. Kalau kita mau ambil lagi dari parkiran, tidak cukup. Dia gak gaji harapan. Enung saja Pak Dewan, Enung ini yang sudah 33 miliar pendapatannya, 45. Yang tenaga. Tunggu dulu, biar saya jelaskan. Sabar. Ya, Enung kalau untuk Andik Makassau itu 100 miliar lebih pendapatannya, itu untuk menggaji pegawainya yang bukan PNS, itu masih di bawah UMR. Iya betul. Yang sudah karena kemampuan membayarnya. Jadi begini, tapi Pasek, mereka itu kalau saya tidak salah, itu sudah ada kenaikan dari 1 juta mendapatkan gaji 1.500.000 di luar daripada pembagian uang jasa. Ya, sudah ada, betul, sudah ada. Tapi kembali kemampuan keuangannya Pak Dewan, itulah yang harus Di samping ada jasanya, ada dia terima per bulan. Tapi per bulannya ini berdasarkan kemampuan keuangannya rumah sakit. Tunggu dulu, ada nggak perubahan pendapatan belut dari puskesmas? Belum ada memang, karena belum mampu membayar gajinya per bulan. Karena
karena kemampuan keuangan puskesmas. Bukan, jadi ini kemampuan keuangan puskesmas tergantung orang yang datang Pak Sek. Di mana dia mau ambil kalau tidak ada orang datang? Izin Pak Dewan. Iya. Untuk pendapatan kapitasi itu berdasarkan jumlah kepesertaan JKN. Iya. Bukan dari jumlah banyaknya yang berkunjung. Justru semakin banyak orang sakit yang berkunjung ke puskesmas, maka makin meningkat pembiayaan dan itu akan makin kecil kesejahteraan yang mereka dapatkan. Ya, 40% aturannya itu dapat membiayai obat-obat yang sifatnya mendesak. Ya, sehingga alternatif yang dilakukan supaya masyarakat kita ini bisa terlayani dengan baik, kepala puskesmas boleh menganggarkan dari situ, Pak. Nah, kalau misalnya 40% ini semua dibelikan obat, maka untuk operasional yang lainnya bagaimana? Yang ditanggung melalui APBD, operasional untuk puskesmas itu hanya listrik, air, WiFi. Dan itu pun sudah ada puskesmas, kalau saya tidak salah sudah ada puskesmas yang mandiri untuk itu. Yang penghasilannya agak besar. Sudah tidak bergantung pada APBD. Puskesmas mana itu? Coba puskesmas mana yang di luar dari APBD? Untuk listrik airnya ada? WiFi? Masih jauh semua? Ada yang ditanggung oleh APBD, ada yang ditanggung oleh puskesmas. Ya, jadi mungkin itu kewenangan pada KPA-nya semua, Pak. Itu kan yang 40% Bu Sekdis tidak masuk di dalam pembagian jasa karena sudah 60%. Jadi Iya, betul. 40% ini tidak diganggu-ganggu, Mi. Iya, 60% itu Pak sudah tidak diganggu dan itu dibagi berdasarkan dengan surat keputusan wali kota. Acuannya mengacu di situ. Itu berdasarkan poinnya. Kemudian berdasarkan dengan Permenkes nomor 6 tahun 2022 tentang pemanfaatan dana jaminan kesehatan nasional. Ya. Jadi semuanya didasarkan pada regulasi Pak Dewan. Tidak ada pembagian serta-merta. Tapi Bu, jadi 40% ini itu kan sudah ada ketentuan penggunaannya. 60% ini yang dibagi. Ya kan? Kalau kita dengar puskesmas yang pendapatannya 100 juta per bulan saja cuma dapat 400.000, bagaimana dengan puskesmas yang dibawanya 100 juta per bulan? Ya, kalau di Lumpur mak botonir Pak Bulu Baso angkatoni anak nana pacio. Kalau pembagian jasanya cuma 250.000, kalau kita mau menghitung dia bekerja di sana hanya untuk semata-mata dapat gaji, dia nama jama. Cuma dia hanya menunggu kepastian, mudah-mudahan ada perubahan nasib. Kalau tidak bisa diangkat jadi ASN ya minimal diangkat jadi P3K. Kalau tidak bisa di P3K ya benar-benar per waktu. Kalau semuanya ini tidak ada jalannya, saya minta kepada pemerintah untuk hadir kesejahteraan untuk mereka. Agar kira-kira. Kalau sudah untuk jadi ASN susah, P3K sulit, paruh waktu tidak ada Iya, sekarang saya minta ke pemerintah bagaimana pemerintah hadir untuk mereka. Tabe Bu Sekdis, bisakah itu dana kapitasi dipakai untuk penambahan jasa? Berapa nilainya per? Izin Bu Dewan. Ya, jadi setiap bulan itu puskesmas mendapatkan dana kapitasi dari BPJS Kesehatan berdasarkan jumlah kepesertaannya. Berapa? Dari total yang diterima itu, saya kasih contoh saja. Puskesmas saya yang paling miris, Ibu, dari Puskesmas Laulang Bukit Harapan dengan jumlah kepesertaan 2.644, dia hanya mendapatkan dana kapitasi Rp18.621.692. 60% dari 18 juta ini itulah yang menjadi jasa pelayanan kesehatan. 40% itu digunakan untuk operasional puskesmas. Seperti itu, Bu. Jadi ini 60% memang sudah tidak terganggu. Dan itu tidak merata pembagiannya ke SDM, ke tenaga kesehatan. Karena kenapa? Ada aturan yang mengikat, Ibu. Ada aturan yang mengikat sesuai dengan jumlah poin yang jadi termasuk jenjang pendidikan, kemudian
masa kerjanya, kemudian kehadirannya. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Masih banyak kriteria lainnya, Bu, sebagai dasar pembagian. Makasih. Jadi Pak Sek, lebih baik kita berdoa tidak ada orang yang datang ke puskesmas. Karena kalau menurut informasi semakin banyak orang datang berobat ke puskesmas, semakin banyak pengeluarannya. Iya tak? Kalau kurang orang datang berobat, tidak mengurangi pendapatan mereka, betul? Lebih baik kita berdoa tidak ada yang datang. Karena sudah pasti dibayar dari BPJS Kesehatan. Sesuai dengan jumlah pasien tingkat pertamanya. Pokoknya kita Izin, sekarang. Pak Wakil. Silakan. Ya, Pak Inspektorat sama BKD izin bertanya. Kalau puskesmas kan yang kita tahu bahwa mereka sudah blood semua ya. Nah, yang saya mau pertanyakan kalau sudah blood itu apa masih bisa APBD masuk ke situ? Minta anunya Pak. Makasih Bu Dewan. Ini untuk blood. Blood ini hanya pengelolaan keuangannya. Ya. Namanya blood, anunya ini Permendagri 71 Permendagri 79 2000. Hanya pengelolaan keuangannya yang bersumber dari jasa layanannya. Olehnya itu dia juga dibawa dari SKPD dalam UPTD. Jadi masih ada dimungkinkan untuk dari APBD untuk meningkatkan mutu layanannya. Baik fisik maupun belanja fisik, belanja barang dan jasa seperti misalnya kalau obat dimungkinkan juga dari APBD. Apalagi kalau gaji PNS-nya dari APBD. Ya, oke, saya mengerti. Jadi kalau begitu masih ada ruang untuk APBD ke sana. Tolong carikanlah celah supaya honor mereka bertambah. Apakah dikasih dana transport atau jasa apakah yang jelas bertambah pendapatan mereka, itu yang saya maksud Pak. Kalau memang masih bisa masuk APBD, carikanlah celah mereka supaya pendapatannya yang pendapatan mereka bertambah dan tidak ada temuan. Itu sih Pak. Saya titiplah mereka itu. Saya rasa itu satu-satunya solusi untuk meningkatkan pendapatan mereka Pak. Karena kalau cuma 400.000 lalu berpikirlah Pak bagaimana, miris sekali Pak. Mau dibedak atau itu nak kena. Nah mereka itu butuh penampilan loh karena melayani masyarakat. Jadi kalau memang ada celah APBD masuk ke situ, tolonglah carikan jalan keluar solusi yang bisa menambah pendapatan mereka dan terhindar dari temuan. Saya kira mungkin Pak Inspektor mengerti maksud saya ya. Betul Pak, silakan. Pak Wakil, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah mendengar tadi dari semua peserta, sangat miris ya. Miris sekali, saya kasihan benar. Ya, iya. Dengan 400 per bulan itu, aduh, kasihan sekali. Ya. Masih ada pasti, jadi ini makanya saya mau tahu jasa mereka ini. Tadi kan Puskesmas Lompoe sudah ada data 400 per bulan. Yang 8 puskesmas ini saya ingin tahu. Yang 7 lagi. Lemoe berapa? Berapa? Lemoe? Tinggi. Lumpue? Berapa? Hah? Lapak Dek? Berapa? Lakesi berapa? Lakesi. Madising. Kira-kira berapa? Tergantung ini ya, tergantung dana blood yang masuk. Saya kira tidak ada angka penurunan atau peningkatan. 4,5 Bu. 4,5. Ya. Laulang berapa laulang? Laulang. Busek, laulang berapa busek? Busek? 100. Hah? 100. Laulang 100.000. Cempai?
Setelah mendengar tadi semua jasa daripada puskesmas ya, kami mohon, sangat memohon kepada pemerintah daerah. Ini merupakan PR buat kita semua. Ya. Kasihan Pak, mereka butuh hidup, mereka punya keluarga. Ya. Jadi saya mohon kepada pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan nakes-nakes kita. Ya. Terima kasih banyak. Izin Bapak, izin Pak, sekedar informasi bahwa kapitasi teman-teman ini tergantung dari jumlah peserta. Iya. Ya, jadi tidak rata. Setiap bulan dalam waktu dekat ini, dalam berapa bulan terakhir, karena ada penurunan penonaktifan BPJS nasional yang APBN, kami turun sekitar 200 sampai 300 orang. Jadi otomatis kapitasinya turun juga, Pak. Oke Bu Kapus, terima kasih. Jadi saya ingin lebih memperjelas ini dari pemerintah kota, persoalan nasib mereka, ya. Bisa nggak kita melihat masa pengabdian mereka? Kalau tidak bisa diperjuangkan lagi DP3K untuk mendapatkan NIP, minimal per waktu. Perjelas Ki, bisa nggak atau tidak? Karena kalau kita berbicara persoalan gaji, dia tidak mungkin sampai di sana puluhan tahun, Pak. Sekarang saya minta kepastian. Apakah nasib mereka masih bisa diperjuangkan? Baik nantinya di P3K sudah lewat paruh waktu. Ini kita sudah pastikan. Karena kalau kita tadi dari tadi kita berbicara persoalan gaji. Kalau kita sudah dengar miris menangis saat ini Pak. Mereka tengah malam ketuk-ketuk pintu UGD itu dia pasti bangun. Bangun pun belum tentu mendapat penerimaan dari pasien. Iya, sekarang kita mau perjelas. Kalau gajinya kita sudah tahu ada yang mendapatkan 300.000, 400.000 paling banyak. Apalagi kalau dilaulang 100.000. Sekarang kita mau pastikan bahwa bagaimana pemerintah memperjuangkan nasib mereka. Bisa diusulkan atau tidak? Apa bisa formasinya atau tidak? Silakan Bu Kabid. Izin Pak Wakil, semua yang hadir di sini mungkin adalah masuk kategori R4. Jadi kami di BKPSDM sesuai dengan regulasi akan mengusulkan mereka ke paruh waktu. Hanya saja seperti tadi dikatakan oleh Pak Asisten, anggaran gajinya itu masih seperti sekarang. Statusnya yang berubah dari non-ASN ke paruh waktu. Tentu mereka akan hadir juga nantinya. Jadi paruh waktu sama non-ASN sama Ji? Statusnya yang berubah Pak. Cocok sama Ji? Sama. Penyebutannya yang beda? Untuk penggajian. Oh, kalau begitu tidak usah diperjuangkan di paruh waktu kalau statusnya sama non-ASN. Betul Bu? Tetap mereka jadi paruh waktu nantinya. Ya. Tapi untuk anggarannya, gajinya sekarang masih seperti yang sekarang. Iya. Jadi, tapi Bu, status paruh waktu dengan non-ASN untuk sementara sekarang ini sama Ji? Sama Ji? Tentu berbeda Pak, karena kan kalau paruh waktu ASN ini juga namanya P3K, P3K paruh waktu dan P3K paruh waktu. Oke. Bisa nggak diperjuangkan mereka masuk di situ? Iya, mereka yang rata-rata hadir ini Pak R4, jadi mereka berhak untuk diusul paruh waktu. Oh diusul Ji? Iya. SK wali kotanya bagaimana? Tidak melihat SK wali kota Pak. Tidak melihat SK wali kota. Oh tidak melihat SK wali kota dalam pengusulan ini? Mereka sudah ikut tahap 2. Oke. Tahap 2, jadi dia lulus R4 otomatis diusul jadi paruh waktu. Oh, gitu, Pak, ya, jadi dia besar harapannya masuk di paruh waktu. Ya, kita akan usulkan untuk paruh waktu. Oke, mudah-mudahan bagaimana tunggu dulu. Kemampuan keuangan daerahnya bagaimana? Kira-kira Bu begini. Jadi bukan sekedar diusulkan, siapa tahu nanti wanti-wantinya hanya diusulkan tapi sudah dipastikan sebenarnya tidak masuk. Karena tunggu dulu Bu, karena kenapa?
Karena kenapa kita melihat dari kemampuan keuangan daerah. Bikin senang hati saja di janji. Tapi sebenarnya kita sudah tahu bahwa tidak ada yang bisa masuk sebenarnya. Karena kemampuan keuangan daerah kita itu tidak bisa. Kalau Ibu Haji Musdalifah tadi bilang bahwa sudah melewati di angka 17%, kira-kira Bu, jangan sampai anak menyenangkan hati. Jujur menyakitkan jauh lebih baik daripada bohong menyenangkan, Bu. Iya, bisa dipastikan. Kan setidaknya statusnya sudah jelas, Pak. Mereka tetap akan nanti bernip. Status apanya ini jelas? Kan paruh waktu itu juga ASN, Pak, ada 2 namanya. Cocok. Dipastikan lulus masuk paruh waktu. Pastikan lulus masuk. Pastikan lulus, dipastikan lulus sama Ibu Kabit. Nah, pastikan Ibu Kabit lulus yang masuk dalam R4 itu dipastikan Ibu Kabit lulus. Meskipun kemampuan keuangan daerah kita ini belum jelas. Urusannya BKD. Ya? Izin Pak. Izin Pak. Yeah. Bagaimana yang tenaga kesehatan yang tidak ikut tahap 1 dan tahap 2? Jawab begini, Bu. Itu tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Yang dimaksud paruh waktu yang ikut tahap 1 dan tahap 2. Jadi yang tidak masuk tahap 1, tahap 2 tidak ada. Tidak bisa. Tidak bisa diusulkan untuk sampai 20 Agustus ini. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Tidak bisa diselipkan namanya. Izin Pak. Kemarin mereka tidak ikut di tahap 2 itu karena mereka mendaftar CPNS. Jadi mereka tidak ikut di tahap 2. Begitu alasannya. Bagaimana yang ikut pendaftar di CPNS? Pak, karena memang pada saat pendaftaran regulasinya mengatakan bahwa 1 akun untuk mendaftar. Jadi kalau pilihannya terserah kembali. Bisa nggak diakomodir yang mereka yang mendaftar di CPNS tidak lulus? Bisa diakomodir di paruh waktu? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tertolak oleh sistem. Ditolak sama sistem. Iya. Jadi yang lulus, yang masuk dalam tahap 1, tahap 2, R4 itu dipastikan nanti lulus paruh waktu. Itu bukan saya yang bilang, tapi Ibu Kabit yang bilang. Ya, jadi mungkin seperti itu. Adapun insentif yang kalian terima untuk sementara, karena itu tergantung dari kemampuan keuangan daerah kemampuan keuangan puskesmas dari pendapatannya. Jadi itulah yang dibayarkan sebagai uang jasa. Dan regulasi tidak membolehkan untuk memberikan saudara-saudari adinda semua ini dibayarkan sebagai insentif atau gaji menggunakan APBD. Itu regulasinya. Jadi setiap kepala puskesmas seharusnya bersaing untuk mendapatkan pasien tingkat pertama. Semakin banyak terdaftar di BPJS pasien tingkat pertama, semakin banyak dana kapitasi. Jadi seperti itu mungkin. Jadi terima kasih Pak atas kehadirannya. Izin Pak Dewan. Siap. Belum ditutup. Ya, Pak Haji. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati anggota Dewan yang terhormat, apalagi alhamdulillah ada beberapa yang di depan yang duduk ini. Mudah-mudahan suara saya ini bisa mewakili juga teman-teman dari Puskesmas Laulang, apalagi yang paling terendah kapitasinya. Keluhan saya ini saya sudah sampaikan di depan wali kota terkait dengan kepesertaan kami hanya dari jumlah penduduk itu 12.000 sekian, sedangkan yang masuk itu hanya 2.000. Jadi waktu itu saya ingin bertanya, apakah ada solusinya kepesertaan khususnya penduduk di wilayah Bukit Harapan mereka itu masuk di Puskesmas Laulang, karena itu kan pecahan dari Puskesmas Cempai. Jadi mereka bukan berlomba-lomba untuk pindah, tapi memang dasarnya sudah Puskesmas di Cempai. Jadi kami mengalami itu sangat kendala. Bagaimana mudah-mudahan di depan anggota Dewan yang terhormat ini bisa mencarikan solusi supaya seluruh jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Bukit Harapan minimalnya kalau ada penambahan kapitasi berarti bukan lagi 100.000 yang kami dapatkan, minimalnya seperti puskesmas-puskesmas lain. Itu pertanyaan kami Pak Dewan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau itu Pak Ji mungkin tergantung dari masyarakatnya, dia mau pilih paskes tingkat pertamanya di mana. Maka yang disampaikan oleh Pak Sekretaris bahwa bagaimana puskesmas ini memberikan pelayanan yang secara maksimal sehingga masyarakat mau datang ke sana sebagai paskes tingkat pertama. Tergantung dari masyarakatnya. Tapi saya tambahkan Pak Dewan. Iya. Jadi sebenarnya kalau tergantung dari masyarakatnya, jadi kepesertaan BPJS khususnya Laulang dan sekitarnya itu kan terdaftar dulu semua di Cempai. Jadi masyarakat itu yang sudah dasarnya walaupun sudah di kelurahan kami di Bukit Harapan, mereka tetap terdaftar di Cempai padahal mereka tidak berobat. Jadi tidak ada maksudnya bahwa kami berusaha untuk bagaimana ada peningkatan pelayanan, tapi tetap mereka terdaftar di paskes pertamanya Cempai. Jadi siapa tahu dengan pertanyaan ini ada sedikit lah maksudnya jalan solusinya bisa ada peningkatan penambahan kapasitas kami. Terima kasih Pak Dewan. Iya, kalau mau itu Pak Ji tinggal tambah saja pasti tingkat pertama. Caranya bagaimana ya, bagaimana caranya kita memberikan pelayanan, merekrut mereka untuk menjadi pasien tingkat pertama di puskesmas Laulang. Pasti ada caranya. Nah, jadi mungkin pertemuan ini bahwa yang tahap 1, tahap 2 itu dipastikan lolos jadi paruh waktu. Yang jelasnya kalau kita sudah lolos di paruh waktu maka pasti sudah dapat gaji. Begitu Bu Kabito? Bukan hanya lolos tapi tidak dapat gaji. Siapa tahu lolos di paruh waktu tapi kemampuan keuangan daerah kita tidak mampu. Jadi kalau sudah lolos di paruh waktu berarti dia sudah dapat gaji. Seperti dengan P3K. Bu ya? Iya, yang pasti dapat gaji. Yang pasti dapat gaji. Saya kira-kira. Oke, terima kasih. Mungkin seperti ini pertemuan kita. Yang pastinya teman-teman yang tidak masuk tahap pertama, tahap kedua, maka hampir dipastikan pupuslah harapan kita. Tidak bisa di paruh waktu. Begitu juga yang ikut seleksi CPNS. Tetap menjadi tenaga sukarela, suka tapi rela. Rela tidak suka. Ya, tapi yang teman-teman ini yang masuk di tahap pertama, tahap kedua, insya Allah lolos di paruh waktu dan pastinya dapat gaji nih. Jangan lagi takut bilang tidak ada kemampuan keuangan daerah tapi lolos ya. Yang penting lolos dulu. Kalau nak kasih lolos begitu dia sudah pikirkan bagaimana caranya, tekniknya, dari mana uangnya dia sudah pasti pikirkan itu. Ya, kalau saya pikirkan di Banggar insya Allah saya utamakan ini nanti nakes. Kalau mau dipangkas itu makan minum itu banyak makan minum itu. Iya. Banyak juga sebenarnya yang tidak bisa diangkat jadi apa itu staf ahli apalagi sebagainya itu dibayar saja. Hanya iku-iku ji, ma video-video, ma foto-foto. Itu juga nanti saya cari itu di mana titik anggarannya itu. Iya. Satgas. Saya lebih mending ini tenaga kesehatan yang dipikirkan. Daripada banyak sebenarnya yang tidak bisa diangkat tapi diangkat karena mungkin menjadi keinginan atau mungkin hanya kebutuhan kelompok, kebutuhan pribadi sehingga dengan gampangnya ya memberikan gaji menggunakan APBD. Dan kita ini diwanti-wanti dengan Impres nomor 1 tahun 2025 dilarang sama sekali pengangkatan honorarium. Itu jelas. Jika itu terjadi ya konsekuensinya ada sama pemerintah. Jadi mungkin seperti itu bahwa R1 masuk yang tahap 1, tahap 2 insya Allah sudah hampir dipastikan masuk di paruh waktu dan sudah dapat gaji. Bagi yang tidak masuk di tahap 1, tahap 2 itu sudah dipastikan juga tidak bisa masuk. Kemudian untuk SK Wali Kota karena regulasi tidak mengatur, karena kita di puskesmas itu tidak bisa dapat SK Wali Kota, apalagi memang sudah Impres sudah melarang itu. Jadi tetaplah mengabdi kepada masyarakat meskipun pemerintah menyampaikan kita butuh tenaga,
Tapi kemungkinan besar juga nantinya dia perhatikan kesejahteraan tak. Kalau kita punya hati dan pemerintah, perwakilan pemerintah yang hadir, termasuk kami mendengarkan apa yang kalian dapatkan per bulan, pasti ada rasa empatinya bagaimana mensejahterakan kalian. Mungkin seperti itu. Terima kasih kepada seluruh anggota DPR, anggota Dewan Komisi 2 yang sempat hadir pada hari ini. Terima kasih kepada BKPSDM, Badan Keuangan Daerah, ada dari Inspektorat, Asisten 1, Dinas Kesehatan, dan para puskesmas, dan terkhusus kepada saudari-saudaraku yang dari tenaga kesehatan yang suka dan rela untuk mengabdikan diri kepada pemerintah, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan memang tuntutannya harus secara maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itulah yang diharapkan oleh pemerintah kota, siapa tahu nantinya pemerintah kota dengan rasa hibah dan empatinya kepada kita semua, mencarikan celah, mencarikan cara, membuatkan regulasi, aturan, sehingga kita bisa dapat juga APBD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.